Yang saya tahu juga, di saat kita masuk lewat partai politik, ada resistensi di sana. Tapi di saat kita masuk ke sana dengan organisasi sayap yang anak muda, mereka lebih bisa menerima. Ini anak muda ini mereka butuh akses. Mereka tuh pengen tahu seperti apa sih anggota legislatif, siapa wakil saya di DPR. Dan mereka tuh ingin komunikasi secara langsung. Makanya dengan generasi Gen Z yang sekarang ini, pendekatannya kita juga berubah. Nama saya Gilang Della Farares. Kebetulan saya sekarang ditugaskan di Komisi 3 dan juga saya Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP. Seperti itu. Dapil saya Jawa Tengah 2 meliputi Jepara, Demak, dan Kudus. Jadi gini, 2006 saya ngambil S1 di Jakarta. 2009 saya sudah mulai magang di law firm Jakarta juga, di Jakarta Selatan. 2012, 13 saya selesai. Selesai itu saya lanjut law firm juga di Mampang sana, law firm yang sama. 2014 saya ambil S2 di Inggris. Pulang dari sana 2017. Saya lanjut, teman saya bareng partner saya bikin law firm bareng, dan juga ada beberapa usaha yang saya jalanin dulu ya. Saya sempat usaha makan minuman, impor makanan minuman, food, frozen food, dan juga saya sempat banyak usaha bareng teman-teman lah, seperti itu. Sebelum saya masuk di politik ya. Jadi emang ini rada unik ya. Jadi di keluarga saya kebetulan nggak ada yang di dunia politik, baru saya. Jadi saya berawal dari profesional, saya advokat. 2017 saya udah advokat, dilantik. Setelah itu, selama saya S2 di luar, saya juga mengikuti banyak organisasi. Saya ketua PPI di kampus saya, di Hertfordshire juga. Setelah itu saya juga banyak ketemu masyarakat di sana dan banyak bertanya-tanya lah, mereka seperti apa keadaan sebelumnya, mereka kedepannya mau seperti apa, dan banyak juga yang beasiswa LPDP dan juga banyak juga yang mandiri gitu. Nah, awal dari sana saya ketemu masyarakat, teman-teman juga, mereka nanya, mereka cerita lah, setelah ini mau jadi apa, mereka mau ngapain, karena kebanyakan ada beberapa orang yang LPDP yang beasiswa. Mereka pulang, mereka ternyata pengen bangun daerahnya. Ada yang dari Padang, ada yang dari Papua. Ternyata mereka setelah selesai S2 mereka pulang. Dan setelah itu, selesai saya pulang juga di Jakarta, saya ada keinginan seperti itu. Akhirnya teman saya, kebetulan dulu saya masuk juga di Banteng Muda Indonesia, organisasi sayap PDIP di DKI Jakarta. Setelah itu baru karir politik saya dimulai. Seperti itu. 2018 udah di organisasi, 19 saya maju caleg, seperti itu. Jadi kenapa saya suka berorganisasi di Banteng Muda Indonesia ini, karena saya lihat ini kan organisasi sayap yang lebih fokus terhadap anak muda, di mana kita hampir pengurusnya semua 80% anak muda semua yang di bawah 40 tahun. Dan juga dengan target gimana kita bisa ke depannya mengajak anak-anak muda yang sekarang ini Gen Z ini, yang nantinya mereka bakal memilih untuk bisa masuk dan mau di politik. Kebanyakan itu yang di dapil saya, yang saya tahu juga, di saat kita masuk lewat partai politik, ada resistensi di sana. Tapi di saat kita masuk ke sana dengan organisasi sayap yang anak muda, mereka lebih bisa menerima.
Dan juga kita juga banyak kegiatan juga kemarin juga di Banteng Muda Indonesia kita juga melaksanakan e-sport yang saya yakin hampir semua Gen Z yang generasi muda sekarang mereka semua suka bermain game gitu. Jadi kita pendekatannya kita melakukan game dan juga banyak hal yang kita laksanakan. Kalau menurut saya itu yang perlu kita laksanakan adalah ini anak muda ini mereka butuh akses. Mereka tuh pengen tahu seperti apa sih anggota legislatif, siapa wakil saya di DPR. Dan mereka tuh ingin komunikasi secara langsung. Makanya dengan generasi Gen Z yang sekarang ini, pendekatannya kita juga berubah. Zaman dulu kita pasti ketemu anak-anak itu bisa di desa, di mana. Sekarang berubah. Mereka sudah mindsetnya berubah. Ada dengan adanya perkembangan zaman, dengan media sosial yang sangat cepat pergerakannya, kita sekarang melakukan pendekatan juga melewati juga media sosial. Dan sekarang salah satunya adalah TikTok yang bisa jadi kanal kita gimana kita bisa mendekatkan diri ke anak-anak muda khususnya seperti itu. PDI Perjuangan, kenapa saya memilih partai ini? Karena dari awal saya yakin bahwa PDI Perjuangan adalah salah satunya partai yang fokus terhadap uang cilik, di mana ideologinya kita berjuang bersama-sama agar uang cilik ini mempunyai kesempatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya lihat hampir seluruhnya kader-kader PDIP itu sangat concern terhadap orang-orang kecil, para petani, para nelayan, dan ini menjadi salah satu faktor di saat saya dulu masuk PDI Perjuangan. Saya lihat mana nih kira-kira yang kita legislatif dan upaya yang nanti kita laksanakan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Dan saya rasa PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang paling konsisten dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan rakyat, khususnya wong cilik. Jadi kalau saya lihat kebetulan dapil saya kan Jateng 2, ada Jepara, Demak, dan Kudus. Dan kebetulan saya lahir di Jepara. Dan juga saya punya banyak teman juga di Jepara. Kebanyakan itu yang mereka rasakan adalah akses. Gimana akses mereka ke anggota dewan mereka. Mereka itu hanya pengen didengar omongannya. Mereka hanya pengen bisa berkeluh kesah. Di saat mereka, contohnya di kampungnya jalan rusak, mereka ingin mengutarakan tersebut. Dan tentu hal-hal seperti inilah yang saya rasa kita perlu ada. Dengan adanya media sosial, justru ini makin mempermudah kita, khususnya anggota DPR, bisa meraih, bisa menjangkau di semua tempat ya. Karena saya yakin kita sebagai anggota DPR pun tidak bisa ke semua tempat yang ada di dapil-dapil. Tapi dengan adanya medsos, dengan adanya Instagram, TikTok, Facebook. Kalau di dapil saya kebetulan Facebook juga rame. Dan itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa langsung dekat ke masyarakat dan kita tahu permasalahannya apa dan apa sih yang mereka inginkan. Itu di saat kita bertemu masyarakat, inilah yang salah satu yang saya paling suka ya. Saat kita ketemu masyarakat dan mereka bercerita permasalahan apa. Sebagai contoh, kapan hari saya sempat ketemu masyarakat, mereka bercerita masalah ada permasalahan di kampungnya. Jadi di mana kampung tersebut ada permasalahan dengan kepala desa. Dan di sini juga bisa menjadi juga momentum juga buat saya dan juga berbagi teman-teman juga untuk bisa kita bantu jembatanin. Karena yang mereka inginkan adalah mereka hanya ingin dihargai sebagai masyarakat, sebagai orang, dan sebagai anak muda juga mereka ingin didengar. Mereka ingin omongannya dia ini berdampak. Oh ternyata saya ngomong ke wakil saya ternyata didengar loh gitu. Dan juga kepada orang tua juga sama, pada yang lebih senior tentu juga banyak juga di dapil
Tentu kita sebagai anak muda, tentu kita juga saling menghargai. Kita tahu mereka juga lebih mempunyai banyak pengalaman sebelum daripada kita, tapi di sini kita juga harus bisa merangkul. Karena anak muda dan orang tua inilah nanti yang bakal membantu kita untuk kita membangun dapil kita.